Hello there, how are you today? I hope you have a great day. This video I dedicate to my beloved sisters, beloved younger sisters and brothers, because today we will study about one type of grammar yang paling sering ditakuti oleh para pelajar-pelajar, khususnya pelajar bahasa Inggris. Gak ditakuti deh, maksudnya yang sedikit menurut mereka susah atau sukar. So, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke topik berikut ini. Seperti yang aku bilang tadi, hari ini, today, we will discuss about one type of grammar, okay, yang termasuk di dalamnya tenses, satu atau mungkin dua bagian dari tenses, okay. Hari ini akan kita bahas, akan aku buat lebih simple, it's more simple, supaya kalian adik-adikku mudah mengerti. Di dalam bahasa Inggris ada 16 tenses, oke, termasuklah 4 tenses present, 4 tenses past, dan 8 tenses future. So, hari ini aku akan membahas 2 bagian saja dari tenses present, oke guys. So, I will explain to you in a simple one. Ada simple present tense, oke. Simple present tense ini terdiri dari 2 tipe. Yang pertama, tipenya adalah nominal tense, yang kedua verbal tense, okay? Nominal tense yang mana? Nominal tense itu yang pakai to be, okay? How many to be in English? To be di dalam bahasa Inggris ada 3 macam, is, am, dan are. Nah, subjek-subjek apa saja yang pakai is? Subjek yang pakai is adalah subjek he, she, it, dan subjek-subjek tunggal lainnya. Tunggal sudah tahu kan artinya kan? Artinya hanya satu saja. Yang mana subjek yang menggunakan to be are? Yang menggunakan to be are adalah you, they, we, atau subjek-subjek plural lainnya. Subjek-subjek jamak lainnya atau yang lebih dari satu. Yang mana pakai to be am? Yang pakai to be am hanya satu subjek, yaitu I. Okay? You must remember this one. Kalian harus hafal mati ini. To be ada 3 di dalam bahasa Inggris. Is, am, are. Is dipakai oleh subjek-subjek tunggal, he, she, it. Am dipakai oleh subjek I. Dan are dipakai oleh subjek-subjek jamak, you, they, we. Keselak, butuh air. Okay guys, so that's it. That's the nominal tense, bagian dari simple present one. Nah, kita lanjutkan ke bagian verbal tense. Masih bagian yang pertama simple present, oke guys. Verbal tenses, oke. Verbal artinya verb, kalimat yang memakai kata kerja, oke. Di dalam hal ini simple present memakai verb one, guys. Oke, tetapi tetap ada bedanya subjek-subjek tunggal dengan subjek-subjek yang jamak atau lebih dari satu. Penggunaan verbnya adalah ketika subjeknya tunggal, maka verb atau kata kerjanya harus ditambah s atau is di belakang kata kerja. Ketika subjek-subjeknya jamak, maka yang kita pakai adalah verb jamak, tidak pakai s ataupun is di belakang kata kerja. Oke? Contohnya seperti berikut ini. Subjek tunggal she, he, it, oke? I'll take the example. Aku kasih contohnya. Aku ambil subjek she. She, dia pergi ke sekolah setiap hari. Verb pergi itu go, right? Tetapi karena di sini subjeknya tunggal, she, harus ditambah s atau is di belakang kata kerja. For example like this one. She goes to school. Subjek jamak, contohnya they. They yang aku bilang tadi, oke adik-adik aku, yang aku bilang tadi subjek jamak, verbnya tetap verb one, tidak ditambah s atau is. Contohnya, they go to school every day. Beda ya dengan yang she tadi, she goes to school every day. They go to school every day, oke? Nah, itu tadi perbedaan antara nominal dengan verbal, oke? Di dalam simple present, nominal menggunakan to be di dalam kalimat, sedangkan verbal menggunakan verb one, oke? Nah, kita sekarang melangkah ke selanjutnya yaitu rumus.
Rumus untuk nominal adalah subject plus to be plus adjective or adverb or noun. Jadi nggak bisa sembarangan ya yang mengikuti to be, oke? Yang mengikuti to be harus adjective, adverb, dan noun. Kata sifat atau kata keterangan atau kata benda. Mereka-mereka yang bisa mengikuti to be di dalam nominal tenses. Oke? Contohnya seperti berikut ini. I am beautiful. I subject, am to be, beautiful adjective. Contoh yang kedua. She is in the kitchen. She subject, is to be, in the kitchen is adverb of place. Kemudian contoh yang ketiga ada it is a pen. It is a pen. It subject, is to be-nya, a pen is a noun, kata benda. Jadi begitu guys. Yang mengikuti nominal adalah adjective, adverb, or noun. You choose one. Untuk bentuk rumus negatif dari kalimat nominal tenses, nominal tense of simple present, okay? Subject plus to be plus not plus adjective, adverb, or noun, okay? Jadi setelah to be ada kata not, itu menunjukkan kalimat negatif. Yang bentuk interrogatif, to be plus subject plus adjective or adverb or noun. Jadi to be di depan kata, setelah itu diikuti oleh subject, lalu kemudian diikuti oleh adjective, adverb, ataupun noun, kata benda. Jangan lupa buat question marknya setelah kalimat. Itu untuk question mark, question sentence. Oke, kalimat tanya. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat untuk negatif nominal atau kalimat negatif di dalam bentuk nominal. Contohnya sebagai berikut ini. She is not beautiful. She is not beautiful. Atau kalau disambung, she isn't beautiful. My mom is not in the kitchen. My mom isn't in the kitchen. Untuk contoh interrogative sentence, untuk contoh kalimat pertanyaan, oke, seperti berikut ini. Is your mom in the kitchen? To be di depan, oke, diikuti oleh subjek, lalu adverb, adjective atau noun. Is your mom in the kitchen? Is your mom in the kitchen? Cara bacanya juga harus beda ya, namanya pertanyaan, oke? Dan contoh selanjutnya ada Are you okay? Are you okay? Are you okay? Simple present yang kedua ada verbal, oke? Verbal yang pakai verb seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi rumusnya sebagai berikut. Subject plus verb 1 plus s or es, oke? Plus object or complement. Ingat sekali lagi, plus s or es itu tergantung subjeknya. Kalau subjek tunggal, he, she, it, dan nama orang lainnya yang berbentuk tunggal, artinya hanya satu, oke? Kita bisa buat plus s or es di belakang kata kerja. Tetapi ketika subjeknya jamak, you, they, we, I, artinya verbnya tetap verb 1, tidak pakai s atau es ya teman-teman, adik-adikku sekalian, oke? Supaya lebih gampang kita ingat. Tidak pakai s atau is di belakang kata kerja. Pure dia infinitif. Pure dia kata kerja bentuk pertama. Seperti itu. Contohnya sebagai berikut ini, ya. Ada I do my homework every night. I do my homework every night. Kenapa do-nya tidak ditambah s or is? Karena subjeknya I, oke? I kan satu. Harusnya kan kalau bentuknya satu, ya tambah s or is. Pengecualian untuk I, oke guys, pengecualian untuk I pakai I mengikuti subjek jamak. Yang kedua, contohnya seperti yang aku bilang tadi, she goes to school, and then they walk together. Kemudian untuk bentuk atau rumus negatif dari verbal tense, ada subject, ada do or does, oke? Do or does tergantung ke subjek, ada not, ada verb 1 plus object or complement. Nah, di kalimat negatif beda dengan kalimat positif tadi, bentuk verbal, oke? Kalau di dalam kalimat negatif ini, verbnya kembali semua ke verb 1, tidak tambah s or is lagi, meskipun subjeknya tunggal, oke? Nah, perbedaannya adalah di dalam penggunaan do dengan does.
Do itu untuk subjek-subjek yang jamak atau plural subjek, dan does untuk subjek-subjek tunggal atau singular subject. Oke guys, ingat ya, do untuk jamak and does untuk singular. Subjek-subjek tunggal lainnya pakai does. Yang do subjek-subjek jamak. Oke, contohnya she doesn't atau does not go to school. Go bentuknya kembali ya kalau sudah di dalam kalimat negatif. Yang kedua, they don't go to school. Karena subjeknya they, maka dia menggunakan do plus not. Don't atau do not. They do not go to school. They don't go to school. Sedangkan untuk kalimat pertanyaannya yang pakai verbal tense, oke, ada rumusnya tadi ada do or does plus subject plus verb one plus object or complement tanda tanya ya. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. Do you go to school today? Do you go to school today? Subject you, oke, helping verbnya itu do. Lalu contoh yang kedua untuk subjek tunggal, does she go to school now? Does she go to school now? Apakah dia ke sekolah sekarang? Pakai does karena subjeknya adalah subjek tunggal she. Jadi begitu ya kawan-kawan. Setelah kita tadi membahas tentang rumus-rumus dan juga tentang kalimat-kalimatnya, contoh-contoh kalimatnya dari simple present bentuk nominal dan verbal, kita kali ini akan membahas fungsinya, the functions of it. Apa fungsi dari simple present itu sebenarnya? Kapan kita pakai simple present di dalam kalimat atau di dalam speaking kita? Karena meskipun pengaruh grammar itu sedikit, tetap kita harus tahu grammar kalau kita mau speaking. If we want to have a perfect speaking. Ya, oke guys. Nah, fungsinya yang pertama untuk simple present ini adalah telling the general truth. Oke, telling the general truth. Jadi menyatakan kebenaran atau fakta, ya. Ini menyatakan kebenaran atau fakta, itu fungsinya yang pertama. Contohnya gimana? Bumi ini bulat. Bumi, the earth atau this earth is round. This earth is round. Bumi ini bulat. Okay, that is general truth atau fact of something, ya. Itu adalah kebenaran atau fakta dari sesuatu hal. Yang kedua, berbicara tentang daily activities, okay? Yang kedua, telling about daily activities yang kita lakukan sehari-harinya, setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Regular activities yang kita lakukan sehari-harinya, kegiatan kita yang teratur gitu, okay? Contohnya seperti apa? Tadi di dalam contoh-contoh yang sudah kita bahas ada daily activities. She goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Jadi setiap hari kita pergi ke sekolah. We do this regularly. Kita melakukan ini secara teratur, oke? Okay? Ada contoh yang kedua untuk daily activities, yaitu seperti berikut ini. We swim in the swimming pool twice a week. Oke, kalau ditranslate seperti ini. Kami berenang di kolam renang 2 kali 1 minggu. Jadi setiap 2 kali di dalam 1 minggu kita pasti berenang. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menyatakan sesuatu yang kita lakukan sekarang. Oke, something that we do right now. Sesuatu yang kita lakukan sekarang. Okay, for example like this, I read the novel. I read the novel. Okay, I read the novel. Contohnya, they do the homework. Mereka lagi ngerjain tugas. We sleep now. Kami tidur sekarang. Contohnya seperti itu. Alright my friends, alright my beloved sisters and brothers, today we have finished our lesson. I hope you enjoy it and you can get a new lesson from my video. And don't forget guys to subscribe, like, comment and share this video as many as possible to our beloved siblings and our beloved friends. And I really appreciate guys you are with me now. Thank you so much. May God bless you. And don't forget to keep fighting and keep learning. Bye!